Assalamualaikum. Halo anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan juga kalian semangat dalam pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Alfi Rahmawati, mahasiswi Unsika semester 7 yang akan membantu kalian dalam pembelajaran matematika hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi dari video pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari perbandingan senilai. Maka, pertemuan kali ini kita mempelajari perbandingan berbalik nilai. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu ada 3. Kalian, peserta didik, harus mampu memahami dan menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan dan menyelesaikan perbandingan berbalik nilai dengan satuan berbeda pada tabel data. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat grafik pada perbandingan berbalik nilai. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai protokol kesehatan COVID-19 agar kalian selalu mematuhinya, yaitu jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta jangan berkerumun. Jika kalian merasa diri kalian kurang sehat, maka kalian jangan keluar rumah. Diam saja, istirahat di rumah. Oke? Baik, mari kita mulai langsung memasuki materi. Nah, di sini siapa yang sudah mempelajari perbandingan berbalik nilai? Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Jadi, perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua besaran, di mana yang salah satu besarannya semakin besar, maka satu besaran lainnya akan semakin kecil. Nah, apa sih perbedaannya rumus perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai? Ada yang tahu? Iya, untuk perbandingan berbalik nilai adalah Y1 per Y2 sama dengan X2 per X1. Kalau senilai, X1-nya di atas, X2-nya di bawah. Misalkan diketahui beberapa perbandingan, yakni 5:12 dan 4:10. Maka tentukan perbandingan mana yang berbalik nilai dengan perbandingan 8:5. Karena terdapat 3 perbandingan yang diketahui, berarti untuk perbandingan 1 kita misalkan dengan Y1 dan X1. Untuk X1-nya yaitu 8 dan Y1-nya adalah 5. Untuk perbandingan 2 kita misalkan X2 dengan Y2. X2-nya itu 5, Y2-nya itu 12. Untuk perbandingan 3 kita misalkan dengan X3 dan Y3, yaitu X3-nya adalah 4, Y3-nya adalah 10. Maka kita buktikan pada perbandingan 1 dan 2. Kita substitusikan pada rumus perbandingan berbalik nilai. Maka diperoleh 5/12 sama dengan 5/8. Nah, 5/12 ini coba kita sederhanakan, bisa atau tidak? Misalnya kita bagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. Per 12 bagi 5, 2,4. Berarti 1 per 2,4. Sama dengan, nah, yang sebelah sini juga misalnya kita bagi 5. 5 bagi 5, 1 per 8 bagi 5 berapa? 1,6. Jadi 1 per 1,6. Nah, beda kan? Yang sebelah kiri itu 1 per 2,4, yang sebelah kanan 1 per 1,6. Jadi dia tidak terbukti. Sehingga untuk perbandingan 8:5 tidak berbanding terbalik dengan 5:12. Coba kita buktikan untuk perbandingan 1 dan 3. Berarti kita substitusikan pada rumus berbalik nilai Y1 per Y3 sama dengan X3 per X1. Nah, Y1-nya itu kan 5, Y3-nya 10, X3-nya 4, X1-nya 8. Jadi 5/10 sama dengan 4/8. Nah, coba kita sederhanakan lagi. Bisa atau tidak? 5/10. Misalnya kita sama-sama bagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. Per 10 bagi 5, 2. Berarti 1/2. Untuk 4/8-nya kita sederhanakan dengan membagi 4 misalnya. Berarti 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Berarti 1/2. Nah, karena tadi yang kiri hasilnya 1/2,
yang sekarang 4/8 ini disederhanakan dapat 1/2 juga. Jadi terbukti karena sama, berarti 8/5 ini berbalik nilai dengan 4/10. Contoh lagi, misal pada suatu rumah dibangun dalam waktu 20 hari dengan jumlah pekerja 7 orang. Dan apabila pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktunya dengan menambah 3 pekerja lagi, berapakah waktu pembangunan rumah tersebut? Nah, cara jawabnya, karena yang diketahui adalah 20 hari dengan 7 orang, berarti X banding Y 20/7, di mana X adalah waktu pembangunannya dan Y-nya untuk banyak pekerjanya. Berarti tadi kan X1-nya berapa? 20 ya, Y1-nya 7. Nah, Y2-nya berapa? 7 ditambah 3 sama dengan 10 kan. Yang ditanyain apa? Berarti X untuk waktu pembangunan jika ditambah 3 pekerja lagi kan. Berarti X2-nya itu berapa? Coba kita substitusikan pada rumus perbandingan berbalik nilai. Berarti Y1 per Y2 sama dengan X2 per X1. Y1-nya berapa? 7 per Y2-nya 10 sama dengan X2-nya kan yang mau kita cari, berarti tetap X2 per X1-nya berapa? 20. Kita lakukan operasi dengan perkalian silang. Jadi 7 dikali 20 sama dengan 10 dikali X2. Diperolehlah 7 kali 20, 140. Sama dengan 10 kali X2, berarti 10 X2 kan. Nah, untuk mencari X2-nya berarti 10-nya kita pindah ruaskan dari perkalian menjadi pembagian. Jadi X2 sama dengan 140 per 10. Jadi X2-nya adalah 14. Untuk waktu pembangunan rumahnya jadi 14 hari gitu. Mari kita membuat grafik pada perbandingan berbalik nilai. Untuk soal yang sebelumnya, perbandingannya 20 hari dengan 7 pekerja dan 14 hari dengan 10 pekerja gitu kan. Karena di perhitungan tadi Y itu adalah pekerja dan X adalah harinya, berarti di grafiknya juga kita buat seperti itu. Pekerjanya misalnya kita buat selisihnya 77, berarti antar titik itu 77. Sedangkan untuk X-nya kita buat selisihnya itu 5 misalnya. Lalu kita masukkan titik yang 20/7, berarti dari 20 ke 7 seperti ini gitu kan. Kemudian tadi jika ditambah 3 pekerja jadinya berapa? 7 tambah 3, 10 kan. Berarti kita ambil titik 10 di pekerjanya. Dan untuk harinya kita ambil di titik 14, jadinya seperti ini. Kemudian misalnya ditambah 4 pekerja lagi, berarti jadinya 14 pekerja. Berarti selesai dalam berapa hari? 10 hari. Kemudian misalnya ditambah lagi jadi 28 pekerja pokoknya. Nah, berarti lama pengerjaannya berapa hari? 5 hari. Sehingga jika kita sambungkan dari titik ke titik, diperolehlah garis melengkung seperti ini. Selanjutnya, mari kita belajar dengan tabel data. Dari sebuah survei diketahui rata-rata kecepatan dan waktu tempuh mengendarai bus dari kota A ke kota B sebagai berikut. Nah, waktu perjalanannya dan kecepatan rata-rata busnya 1/60 dan 2/30, 3/20, 4/15 dan 5 berapa tuh kecepatan rata-rata busnya, dan 6/10. Dengan memanfaatkan konsep perbandingan berbalik nilai, tentukan kecepatan rata-rata mobil jika waktu tempuh dari kota A ke kota B yaitu 5 jam. Cara penyelesaiannya yaitu misal X-nya adalah waktu tempuh dan Y-nya adalah kecepatan rata-rata. Maka diperolehlah kita pilih yang waktu perjalanannya 1 jam, berarti 1/60. Kemudian kita substitusikan ke rumus Y1 per Y2 sama dengan X2 per X1. Nah, Y1-nya itu kan 60. Y2-nya itu yang ingin kita cari kan, kecepatan rata-rata bus dalam 5 jam. Kemudian X2-nya itu kan 5
per X1 nya itu 1. Jadi 60 per Y2 sama dengan 5 per 1. Nah, kita lakukan perkalian silang, berarti 60 dikali 1 sama dengan Y2 dikali 5. Karena kita ingin mencari Y2 nya, berarti 5 nya ini kita pindah ruaskan dari perkalian menjadi pembagian. Jadi 60 per 5 sama dengan Y2, atau Y2 nya diperoleh 12. Jadi untuk waktu perjalanan selama 5 jam, maka kecepatan rata-rata busnya adalah 12 km. Nah, kita coba buat grafiknya lagi dari contoh soal yang barusan. Berarti Y-nya itu kecepatan rata-rata busnya dan X-nya itu waktu perjalanannya. Kita buat selisih antar titik dari kecepatan rata-rata busnya 10 misalnya. Berarti 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Untuk waktu perjalanannya berarti 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Kemudian kita lihat tabel, misalnya waktu perjalanan dalam 1 jam. Kecepatan rata-ratanya 60 km, berarti 1 banding 60 kan. Nah, berarti dari angka 1 jam ini ditarik garis sampai ke 60. Dari 60 ini didapatlah titik di sini. Berarti untuk yang 2 jam juga sama. Nah, dari titik 2 ini ke titik 30. Didapatlah titik di sini. Berarti untuk yang 3 juga seperti itu. Dari 3 ditarik sampai ke 20. Dan 4 itu dari 4 sampai ke 15. Nah, kita buat garis baru aja, nggak apa-apa, 15. Yang penting masih di antara 10 dan 20 gitu. Kemudian untuk 5 jam perjalanan berarti 5 dengan 12, berarti ada di antara titik 10 dan 15. Untuk 6-nya, 6 jam perjalanan berarti 10 km per jam. Seperti itu. Jika titik-titiknya dihubungkan, diperolehlah garis sambung melengkung seperti ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Selamat mengerjakan latihan soal. Jika masih ada yang belum dipahami, baik materi maupun latihan soalnya, dapat kalian tanyakan di kolom komentar YouTube saya, di grup kelas matematika, atau jika malu bertanya di grup kelas, langsung chat pribadi saya juga boleh. Semoga berhasil. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.